Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Adalah isu di desa itu bahwa cepat ambil uang Anda karena LPD ini akan tutup. Kalau saya lihat kasus ini nggak ada kerugian negara. Kolapsnya LPD di Buleleng salah satunya karena dananya mereka macet di Anturan. Siapa yang tak kenal dengan nama Bali yang begitu kesohor di negeri ini? Alamnya yang elok, disertai adat dan budayanya yang begitu melekat, seolah menjadi paket komplit, menjadi epicentrum perhatian publik. Namun mungkin tidak banyak publik yang mahfum, Provinsi Bali juga begitu kental dengan keberadaan koperasi ataupun lembaga perkreditan sejenis. Menurut data tahun 2021, tidak kurang dari 5.000 koperasi beroperasi di Bali. Dengan catatan, jumlah ini belum termasuk lembaga lain yang melakukan fungsi dan layanan serupa seperti lembaga perkreditan desa adat. Lembaga perkreditan desa adat atau biasa disebut dengan LPD yang ada di Bali saat ini tidak kurang dari 1.493 unit. LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat. Hampir setiap desa adat di Bali memiliki LPD. Dan jangan heran, omset ataupun perputaran dana yang dikelola oleh lembaga perkreditan desa adat saat ini nilainya mencapai 23 triliun rupiah. Besarnya perputaran dana inilah sayangnya justru menuai masalah. Ratusan miliar rupiah dana LPD di Bali diduga diselewengkan. Kasusnya muncul sporadis bersamaan di beberapa wilayah. 25 April lalu, nasabah LPD Anturan di Kabupaten Buleleng mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar. Mereka meminta jaminan bisa menarik kembali dana simpanan berjangka di LPD Anturan. Tidak main-main, dugaan dana yang terbelit di LPD Anturan mencapai 151 miliar rupiah. Adalah isu di desa itu bahwa cepat ambil uang Anda karena LPD ini akan tutup. Nah, itu makanya kan dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga mendengar kan betul-betul mereka tidak mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Bapak-bapak, ibu semuanya dari Deposan. dari Anturan. Dari dari Anturan. beberapa aja dari Anturan, sebagian terbesar dari luar malah ini. Yang dari luar yang mana? Semua. Hampir hanya berapa orang dari Anturan? Berapa orang? Dari luar juga ikut. Ya banyak. Bahkan ada bule yang banyak. Internasional ini Bu, kalau di LPD Anturan ini Bule internasional banyak. saya bilang. Kasus keuangan yang membelit LPD Anturan sebenarnya sudah mulai menyeruak sejak 2020. Beragam upaya mediasi dilakukan antara pihak nasabah dan desa adat, namun menemui jalan buntu. Dana nasabah tak bisa ditarik hingga LPD tidak lagi beroperasi. Beberapa nasabah yang realitas temui di lapangan ternyata sudah puluhan tahun menjadi anggota. Beberapa di antaranya memiliki rekening simpanan berjangka lebih dari satu. Salah satunya adalah Luluk Triningsi yang memiliki 8 sertifikat atas nama dirinya sendiri dan anak-anaknya. Harapannya gimana ini? Ya harapannya sementara sekarang kondisinya kayak begini, jalan saja dulu saya sudah bersyukur, jalan saja LPD-nya itu dibuka saja dulu harapan saya, biar kita ada harapan lah. Hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Buleleng menyebut diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola LPD Anturan. LPD di bawah kepemimpinan Nyoman Arta ini nyatanya tidak cuma melakukan fungsi simpan pinjam, namun juga bergerak di bidang usaha kafling tanah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya LPD ini adalah lembaga perkreditan desa milik adat, Pak. Sebenarnya nggak boleh ngambil usaha selain simpan pinjam. Sebenarnya dia yang telah ditentukan dalam peraturan gubernur juga. Nah, mereka berusaha untuk ekspansi membuat coupling.
Nah, sehingga seiring berjalannya waktu, ternyata di masa pandemi, kolab lah semua usaha itu. Nah, disinilah pada saat penyidikan kita temukan indikasi penggabungan hasil usaha yang dimiliki oleh ketua secara pribadi dengan usaha LPD ini. Jadi kita awalnya sangat sulit menemukan yang mana usaha dia pribadi, yang mana usaha LPD. Jadi modusnya bervariasi, Mbak. Ada salah satunya kredit fiktif itu, ada pembuatan kredit fiktif, ada penggunaan dana di luar seharusnya tidak dilaporkan dalam keuangan negara, tidak dilaporkan dalam keuangan LPD, tidak dirapatkan dalam paruman adat, dana itu dikeluarkan untuk kepentingan kelompok dan personal. Realitas menemui Nyoman Arta di kediamannya. Nyoman Arta menjabat sebagai ketua sejak tahun 1990, yaitu sejak LPD Anturan didirikan. Kepada realitas, Nyoman Arta menampik tudingan melakukan praktik kredit fiktif. Sebab yang dilakukannya hanyalah mencatatkan tunggakan bunga utang debitur sebagai utang baru dengan sistem akrual. Saya juga di salah satu bank kan juga begitu. Saya punya utang di sana, 1, 2 punya utang. Karena saya tidak pernah bayar, juga sama. Kemampuan bayar saya tidak ada, lalu bank maklum. Saya tidak pernah, 2 punya utang bunga, utang ini. Jadi utang ini dipakai bayar ini. Iya, restrukturisasi, tapi kan berarti yang ini ditutup dong, Pak. Bukan dua-duanya ada. Tidak, dua-duanya ada. Saya masih ada salah satu bank. Dua-duanya. Nah, ini Bapak ini punya utang, ini punya utang. Ini jadi gede utang kan, ini buat nutup ini toh. Iya. Nah, ini lunas ya, ini doang dong. Tidak begitu. LPD Adat Anturan mengelola dana masyarakat cukup besar. Hingga tahun 2019, jumlah perputaran uang di LPD Anturan mencapai 250 miliar rupiah. Namun gara-gara salah urus, dana masyarakat tersangkut dan terancam tidak bisa ditarik. Kalau sudah begini, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Sampai di kantor LPD, begitu saya menyampaikan saya mau mengambil uang, tidak bisa Pak, gitu dia bilang dari petugas LPD-nya. Siapa yang tidak merasa sedikit kecewa gitu loh. Kecewa itu hal yang wajar, marahnya yang di sana gitu loh. Nah di sanalah saya berpikir, kenapa kok saya mengambil uang saya untuk biaya pengobatan kakak saya, tidak bisa mengambil. Silakan Pak baca anunya. Ada tulis pengumumnya di sana. Loh, saya nggak perlu pengumuman seperti itu. Saya jawab seperti itu. Yang saya butuhkan adalah dana, bagaimana saya dapat dana untuk biaya pengobatan kakak saya. Cuman itu. Dan saya pun tidak berharap 100% hari ini tidak. Selain dari desa tetangga, di desa Sange sendiri juga sudah tentu berjatuhan banyak korban. Termasuk Susanta Giri yang sudah menjadi nasabah LPD Sange sejak 30 tahun silam. Bersama istrinya, ia memiliki deposito senilai 1 miliar rupiah. Susanta menilai tata kelola LPD Sange memang tidak transparan. Ia bahkan menduga ada praktek bank di dalam bank di tubuh LPD Sange. Salah pengelolaan itu seperti ketua LPD ini uangnya itu tidak dipergunakan hanya sebagai simpan pinjam saja, tapi dia kelola sendiri. Misalnya, dia membuat
ikut di properti. Dia ikut properti artinya kan dia dapat keuntungan di sana. Dapat keuntungan, terus keuntungannya itu entah kemana gitu. Realitas mendatangi kantor LPD Sange, namun sayangnya ketua LPD tidak berada di tempat. Ada siapa? Hah, pengurus? Nggak masuk? Ya. Saat ini saya berada di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Adat Sange, berada di Bali. Nah, mungkin Anda tidak menduga sama sekali atau tidak pernah terbayang lembaga perkreditan desa seperti ini ternyata memiliki omset yang cukup besar begitu. Nah, kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebentar begitu dengan pihak Bendesa yang juga merupakan sebenarnya bisa dibilang desa itu sebagai pemilik dari LPD begitu. Jadi tadi dijelaskan kalau saat ini diduga ada kredit fiktif nilainya kalau dari keterangan Bendesa 90-an miliar. Yang kami dapatkan informasi sebelumnya juga tadi di dalam ada brosur-brosur. Saya lihat memang cukup menggoda begitu untuk program-programnya setoran berjangka. Ini mereka memberikan bunga yang cukup tinggi, sampai 1% per bulan bisa dibayangkan. Dan itu ada beberapa program yang mereka buat. Nah, mungkin lantaran itulah banyak sekali atau sudah ribuan warga begitu yang menjadi nasabah di sini. Realitas mencari keberadaan Agus Suharyadi, Ketua LPD Sange, di kediamannya di kawasan hutan Pala Sange. Agus Suharyadi dipilih dan menjabat Ketua LPD Sange sudah 25 tahun dan belum pernah diganti. Kepada Realitas, Agus membantah tudingan melakukan tindak pidana korupsi, sebab menurutnya tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Ia juga membantah telah melakukan praktek kredit fiktif. Tagihan kreditnya berapa sih, Pak? Tagihan kreditnya kan hampir, kalau kita normalnya kan hampir 100 miliaran. Nah, sekarang saya keliling-keliling juga kadang-kadang orang-orangnya sudah, peminjamnya udah nggak mampu, udah nggak ada, gitu kan. Ya jadi orang dampaknya seluruh dunia mau gimana lagi buat saya gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pihak ketiga, dalam hal ini pemilik dana, ya sama-sama bersabarlah. Kasus dugaan korupsi LPD Sange saat ini tengah disidik oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Diduga ada 149 transaksi kredit fiktif tercatat di LPD Sange. Di antaranya dengan mengajukan kredit fiktif. Seolah-olah ada kredit dengan pengajuan tertentu, padahal tidak pernah ada itu. Jadi kalau di Bali itu disebut kredit-kredit topengan lah, kira-kira seperti itu. Dari indikasi 130,8 dugaan awal itu dilakukan dengan cara meminjam kasbon, ya. Nah, digunakan oleh pengurus untuk kepentingannya sendiri. 70, kurang lebih dari 70 miliar itu digunakan oleh pribadi, dan yang lainnya ini yang masih kita dalami. Keberadaan lembaga perkreditan desa sejatinya dibentuk untuk menghidupkan dan menguatkan perekonomian di desa. Namun sayangnya, niat awal pendirian LPD untuk fungsi sosial hampir-hampir ditinggalkan karena menggenjot bisnis yang komersil. Buntutnya, masyarakat adat yang seharusnya merasakan manfaat sesungguhnya dari lembaga perkreditan desa justru gigit jari menjadi korban.
nggak bisa diambil. Sekarang dana Bapak yang masih tertahan di sana? Ya 7 juta. 7 juta aja. Bapak pernah nyoba ngambil kapan? Sudah sering sana, sudah sering karena kan dijanji-janjikan aja. Paling banyak ya 50.000 udah dikasih. Itu pun juga sampai 10 kali ke rumahnya. Ke rumah siapa? Ke rumahnya si gini, Ketua LPD Desa. Kalau mau ngambil ini mencairkan dana simpanan ke rumahnya. Ke rumahnya, bukan di kantor. Bukan di kantor. Uangnya dari rumahnya juga. Dari rumahnya. Hampir semua nelayan di Pantai Lovina di kawasan Anturan sudah belasan tahun menjadi nasabah LPD Anturan. Namun miris, sejak lembaga kredit desa terbelit kasus, mereka hanya bisa menarik Rp50.000 setiap kali meminta pencairan. Yang memprihatinkan, banyak di antara nasabah LPD yang sudah uzur. Setiap hari, perempuan renta ini membanting tulang menghidupi diri ala kadarnya demi bisa menabung. Namun tabungan selama 17 tahun yang semestinya bisa ia nikmati di masa tuanya, malah justru terancam raib. Ini tabungan ibu sendiri atau suami atau ibu? Atas nama ibu sendiri. Putu Sumadi, ibu. Terakhir kali 500.000 ambil ya? Iya. Pernah nyoba ngambil lagi? Enggak. Bu, ini kan ibu nabung, ini udah lama dari tahun 2005 gitu. Terus sekarang dananya entahlah tidak jelas. Inginnya ibu gimana? Mau dicairkan semua atau bagaimana? Bapaknya maunya kan dicairkan semua biar kita juga bisa kayak saya mau menyekolahkan anak saya gitu. Maraknya kasus penyelewengan dana LPD di Bali memunculkan kontroversi. Sebagian praktisi hukum di Bali menyebut penegak hukum tidak bisa menjamah kasus-kasus di LPD. Wayan Sumardika, yang juga kuasa hukum Ketua LPD Anturan, menyebut tidak ada unsur kerugian negara di kasus ini. Kuasa hukum juga menyebut sengkarut permasalahan LPD saat ini seharusnya diselesaikan secara adat. Kan ada kebijakan yang bisa dilakukan. Kan begitu, tata kelola LPD tidak bisa saklek dengan tata kelola bank gitu. Karena tujuan awal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat adat. Apakah kerugian negara itu harusnya tetap dihitung sebagai 4 juta itu atau di sini tidak ada kerugian negara? Kalau saya lihat kasus ini nggak ada kerugian negara. Kalau modal pemerintah 4,5 juta, balikin aja uang 4,5 juta. Ada kok sekarang di LPD, aset banyak. Saya justru tidak sepakat itu, karena di sana ada dana penyertaan daripada pemerintah dalam bentuk dana kontribusi pemerintah. Pada saat pendirian LPD, Pemprov Bali memberikan dana kontribusi. Ya mungkin pemerintah kabupaten kota juga ada sesuai dengan di mana LPD itu berlangsung. Ya ketika terjadi suatu tindak pidana di sana, tindak pidana korupsi, ya tentu saja wajar saja dibawa ke ranah hukum positif. Dan itu sudah banyak putusannya yang inkrah. Ya. Tidak kurang dari 1.400 LPD beroperasi di Bali. Sudah semestinya pemerintah kabupaten dan provinsi di Bali memberikan perhatian lebih untuk pembinaan dan pengawasannya. Dengan begitu, tidak ada lagi tangan-tangan nakal pengurus LPD yang serampangan mengelola dana masyarakat. Sebab bila ini terus dibiarkan, bukannya tidak mungkin bisa menjadi bom waktu yang akan meledak setiap saat. Dana masyarakat senilai triliunan rupiah terancam kusut gara-gara terbelit pengembalian bunga simpanan yang selangit serta kredit macet di mana-mana. Metro TV